Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya, Fauziah Septiani, dosen dari Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan topik pengangguran. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah apa sih tujuannya mengetahui definisi dari pengangguran, penyebab pengangguran, menghitung serta menganalisis dampak dari pengangguran. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi pertemuan 11 terkait pengangguran, apakah Sobat Ujar masih ingat apa itu keseimbangan perekonomian terbuka? Hal tersebut sudah pernah dibahas pada episode sebelumnya. Elemen kegiatan ekonomi terbuka terdiri dari 4 sektor: konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, serta sektor asing, di mana kegiatan ekspor dan impor dilakukan. Analisis penentuan pendapatan nasional dalam ekonomi seperti itu disebut keseimbangan pendapatan nasional dalam ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka, yaitu ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Sedangkan apa itu pengangguran? Pengangguran adalah masalah ekonomi makro yang mempengaruhi kehidupan manusia. Angkatan kerja yang menganggur atau kehilangan pekerjaan berarti menurunnya standar hidup, memperoleh tekanan atau beban psikologis, dan menimbulkan masalah dalam keluarga karena tidak mempunyai pendapatan yang memadai. Secara umum, pengangguran adalah suatu kegiatan atau keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan ini mencakup baik yang cuti maupun yang izin sakit. Masalah pengangguran jika dikaji dari sudut persediaan tenaga kerja adalah menguntungkan karena akan dapat membuka beraneka macam proyek. Dengan berlimpah-limpahnya tenaga kerja ini, maka tingkat upah yang relatif rendah dan ini akan menguntungkan untuk membuka proyek-proyek. Tegasnya, jika tenaga kerja penganggur ini dapat diarahkan dengan baik oleh pemerintah dalam mengerjakan beraneka macam proyek, sangat menguntungkan sebab biaya proyek itu akan sangat kecil. Apalagi jika dilihat dalam kenyataan, pengangguran ini diberi makan oleh tenaga kerja yang produktif melalui kebijakan pajak yang tetap. Namun, jika dikaji dengan sudut penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan dana-dana sosial, keamanan, politis, mereka sangat merugikan dan sangat menggelisahkan pemerintah, bahkan menjadi problem yang harus kita atasi. Karena akan berdampak pada pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah A. Tenaga kerja. Lapangan kerja dan pengangguran berhubungan erat dengan jumlah dan kepadatan penduduk, susunan umur penduduk, keahlian dan keterampilan penduduk, keadaan ekonomi, tingkat laju pertumbuhan ekonomi. B. Jika jumlah tenaga kerja lebih banyak dari lapangan kerja yang ada, maka akan timbul pengangguran. Sebaliknya, bila mana jumlah tenaga lebih kecil daripada lapangan kerja, maka terjadi kekurangan tenaga kerja. C. Tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan perencanaan ekonomi dari suatu negara. D. Masalah tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks dan sensitif yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah. Jika hal ini tidak berhasil ditanggulangi, maka akan menimbulkan beraneka macam kesulitan, baik kesulitan ekonomi maupun kesulitan-kesulitan sosial, keamanan, dan politis.
Perluasan lapangan kerja. Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan perpanjangan proses produksi akan dapat mengurangi tingkat pengangguran, sekaligus merupakan usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dalam konsep labor force approach disebutkan adanya angkatan kerja yang belum bekerja dan sedang atau ingin mencari pekerjaan. Jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan ini dalam pengertian ekonomi disebut pengangguran terbuka atau open unemployment. Sebagai indikator biasanya menggunakan persentase terhadap angkatan kerja dengan rumus OU sama dengan UN dibagi AK dikali 100%, yang dimana OU adalah tingkat pengangguran terbuka, UN adalah jumlah penduduk yang ingin atau sedang bekerja, dan AK adalah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja, pengukuran tingkat partisipasi atau TPAK diperlukan untuk mengetahui tingkat kegiatan masyarakat yang akan mempengaruhi besarnya angka persediaan tenaga kerja. Selain itu, tingkat kegiatan masyarakat tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi wilayah negara yang bersangkutan. Bagian ini membahas TPAK dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. TPAK adalah angkatan kerja dibagi penduduk dalam usia kerja, yang umumnya TPAK ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang A, jumlah penduduk yang bersekolah dan ibu-ibu yang mengurus rumah tangga. Semakin besar penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, akan semakin kecil jumlah angkatan kerja, yang berarti semakin kecil pula tingkat TPAK. B. Usia penduduk. Semakin tinggi usia, TPAK semakin tinggi pula. Namun pada usia tua yang memasuki pensiun, TPAK akan semakin rendah. C. Pendapatan rumah tangga. Semakin rendah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga, cenderung memperbesar TPAK karena semua anggota keluarga dikerahkan untuk bekerja agar pendapatan keluarga meningkat. D. Tingkat pendidikan. Semakin tinggi tuntutan terhadap pendidikan, maka cenderung akan mengurangi TPAK. Tuntutan pendidikan ke arah yang lebih tinggi seiring dengan kemajuan zaman, di mana persepsi masyarakat tentang pentingnya memperoleh pendidikan setinggi-tingginya dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat akan cenderung menurunkan TPAK, yang berarti mencegah kemungkinan membengkaknya tingkat pengangguran terbuka. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara menggolongkannya, yaitu yang pertama, berdasarkan kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut. Kedua, berdasarkan kepada ciri pengangguran yang wujud. Dua, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, berdasarkan penggolongan, ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pengangguran. Yang pertama, ada pengangguran normal atau friksional. Yang kedua, ada pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural. Yang keempat, pengangguran teknologi. Dengan penjelasan seperti di bawah ini. Pengangguran normal atau friksional adalah pengangguran yang sebanyak 2 atau 3%. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja yang lebih baik. Yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini terkadang berkembang lebih cepat, permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksi. Semakin banyak pekerja baru yang direkrut dan pengangguran turun, tetapi pada saat lain permintaan keseluruhan turun dengan jumlah yang sama. Misalnya, penurunan produsen komoditas pertanian ini mungkin disebabkan oleh penurunan dari harga komoditas. Kemunduran ini berimplikasi pada perusahaan terkait yang lainnya, yang juga mengalami penurunan permintaan produksi. Penurunan permintaan agregat menyebabkan perusahaan mengurangi tenaga kerja atau menutup bisnis mereka. Lalu, pengangguran akan naik.
Bentuk pengangguran seperti ini disebut dengan pengangguran siklikal. Yang ketiga adalah pengangguran struktural. Penurunan ekonomi akan menyebabkan penurunan aktivitas manufaktur di industri dan beberapa pekerja yang harus diberhentikan dan dibuat mubazir. Pengangguran yang memanifestasikan dirinya diklasifikasikan sebagai pengangguran struktural. Disebut dengan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Yang keempat adalah pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya pergantian antara tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun belalang dan rumput misalnya telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah lahan pertanian. Di pabrik ada kalanya robot menggantikan tenaga manusia. Pengangguran yang disebabkan oleh mesin dan kemajuan teknologi lainnya disebut pengangguran teknologi. 3. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Berdasarkan cirinya ini berlaku dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran ini hasil dari peningkatan lowongan yang lebih rendah dari peningkatan tenaga kerjanya. Akibatnya, semakin banyak pekerja tidak menemukan pekerjaan dalam perekonomian. Pengangguran ini juga dapat disebabkan oleh menurunnya kegiatan ekonomi. Kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja atau kemunduran dalam pengembangan suatu industri. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran memanifestasikan dirinya terutama di bidang pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi membutuhkan kerja dan jumlah pekerjaan tergantung pada banyaknya faktor, antara lain ukuran perusahaan, jenis kegiatan bisnis, mesin yang digunakan, dan tingkat produksi yang dicapai harus diperhitungkan. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Pengangguran terutama ditemukan di pertanian dan perikanan. Di musim hujan, nelayan, karet, dan nelayan tidak melakukan pekerjaan mereka dan dipaksa untuk menganggur. Sementara di musim kemarau, bahkan petani pun tidak dapat bekerja di tanah mereka. Yang keempat, setengah menganggur. Di negara berkembang, migrasi atau migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan itu sangat cepat. Akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat dengan mudah menemukan pekerjaan. Beberapa terpaksa menganggur penuh waktu. Selain itu, mereka tidak menganggur tetapi tidak bekerja penuh waktu dan jam kerjanya pun jauh lebih rendah dari biasanya. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang tadi dijelaskan, sebagian setengah menganggur atau dalam bahasa Inggris disebut dengan unemployed dan jenis penganggurannya dinamakan underemployment. Dampak dari pengangguran. Ada beberapa dampak dari pengangguran. Yang pertama, berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran. Yang kedua, menimbulkan masalah ekonomi dan sosial. Yang ketiga, kekacauan politik dan sosial. Nah, penasaran kan mengenai materi tentang pengangguran? Ikuti terus ya. Berdasarkan penjelasan terkait tentang pengangguran sebelumnya, maka perlu kita ketahui mengenai pengangguran yang cukup luas cakupannya. Kita bahas yang selanjutnya, yaitu cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran harus disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi. Yang pertama, cara mengatasi pengangguran struktural. Untuk mengatasinya digunakan dengan cara peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan atau lowongan kerja yang kosong, dan segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Kedua, cara mengatasi pengangguran friksional. Untuk mengatasi pengangguran secara umum ini dapat digunakan dari beberapa cara.
yaitu perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Lalu, deregulasi dan debirokratisi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Lalu, menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry, menggalakkan program transmigrasi atau menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya. Yang ketiga, cara mengatasi pengangguran musiman. Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain, melakukan pelatihan di bidang keterampilan untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim, dan yang keempat, cara mengatasi pengangguran siklus. Untuk mengatasi pengangguran siklus adalah mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, meningkatkan daya beli masyarakat. Hubungan pengangguran dengan kebijakan pemerintah. Pengangguran dan kebijakan fiskal adalah mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Pengangguran dan kebijakan moneter adalah menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga, dan menyediakan kredit khusus untuk kegiatan tertentu. Pengangguran dan kebijakan segi penawaran adalah mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi permintaan, member subsidi, dan mengurangi pajak perusahaan dan individu. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi kebijakan fiskal, moneter, dan segi penawaran. Dalam kebijakan fiskal ini, Biro Analisis Anggaran dan Implementasi APBN tahun 2018, perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak dilakukan untuk mempengaruhi tingkat total pengeluaran. Kebijakan moneter telah memutuskan untuk mengubah penawaran uang atau suku bunga untuk mengubah pengeluaran keseluruhan. Dalam hal penawaran yang akan kita bahas, selain itu, pemerintah sedang mengejar kebijakan pengurangan pajak, memberikan insentif pajak, memberikan subsidi, dan menyediakan infrastruktur yang baik untuk meningkatkan efisiensi kegiatan bisnis di Indonesia. Trade-off antara pengangguran dan inflasi adalah kurva Phillips. Semakin rendah tingkat pengangguran, maka semakin tinggi tingkat inflasi upah. Dalam hal ini, pengangguran diterjemahkan sebagai output dan inflasi sebagai perubahan harga. Keadaan disertai dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan inflasi yang tinggi disebut dengan stagflasi 3. A.W. Phillips menunjukkan bahwa distribusi hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari peningkatan permintaan agregat. Dengan meningkatnya permintaan agregat, menurut teori pemerintahan, dengan meningkatnya permintaan, komoditas di pasar tidak diminati dengan harga yang sama. Untuk barang yang ada, permintaan tidak tercakup oleh total pasokan. Hal ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui tenaga kerja tambahan. Asalkan tenaga kerjanya adalah satu-satunya input yang dapat meningkatkan produksi. Ketika permintaan tenaga kerja naik, harga atau inflasi dan pengangguran akan turun. Masalah utama dan mendasar dalam ketenaga kerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi atau lapangan kerja yang tidak memadai. Tingkat inflasi yang tinggi adalah indikator awal dari kemunduran ekonomi suatu negara. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan bank sentral menaikkan suku bunga yang menyebabkan penurunan atau pertumbuhan negatif sektor real dan dalam jangka yang panjang untuk meningkatkan pengangguran. Dalam jangka pendek, peningkatan inflasi menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan memiliki dampak positif. Tetapi dalam jangka panjang, peningkatan inflasi yang tinggi mungkin akan berdampak negatif. Tingginya tingkat inflasi berdampak pada harga barang domestik yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga barang impor.
Orang-orang didorong untuk membeli barang impor dibandingkan dengan barang dalam negeri. Akibatnya, nilai ekspor cenderung turun karena nilai impornya meningkat. Harga yang lebih rendah untuk produk dalam negeri karena permintaan rendah untuk produk dalam negeri. Produksi akan berkurang karena sejumlah pengusaha akan mengurangi produksi. Berkurangnya hasil produksi menyebabkan sejumlah pekerja kehilangan pekerjaan dan pengangguran pun akan meningkat. Bentuk kurva Phillips menunjukkan kemiringan bawah yang menggambarkan korelasi negatif antara perubahan dalam pangsa upah dan tingkat pengangguran, yaitu ketika tingkat upah naik, pengangguran rendah atau sebaliknya. Kurva Phillips menunjukkan bahwa stabilitas harga dan lapangan kerja yang tinggi tidak terjadi secara bersamaan. Jadi, jika Anda ingin mencapai peluang kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran yang rendah, Anda harus siap menanggung beban inflasi yang tinggi. Kurva Phillips di atas menunjukkan bahwa di Indonesia hubungan antara inflasi dan pengangguran bukan lagi suatu kompromi, tetapi dalam arah yang sama, yang berarti bahwa inflasi yang tinggi diikuti oleh tingkat pengangguran yang tinggi. Ini sejalan dengan penelitian Amiruddin Salim tentang data inflasi dan pengangguran Indonesia dari tahun 1976 hingga 2006. Yang dimana menunjukkan hubungan positif antara pengangguran dengan inflasi. Inflasi sebagai bentuk kenaikan harga di semua sektor akan menyebabkan perusahaan menemukan solusi untuk mengurangi biaya barang atau jasa manufaktur yang mengurangi staf atau tenaga kerja. Akibatnya, pengangguran yang tinggi tidak terhindarkan dan mengarah kepada penurunan ekonomi negara. Karena itu, inflasi sangat terkait erat dengan tingkat pengangguran. Peningkatan harga atau inflasi sebagian besar disebabkan oleh peningkatan biaya produksi, seperti kenaikan minyak atau BBM, daripada peningkatan si permintaannya. Kenaikan harga bahan bakar pada akhirnya akan meningkatkan harga kekurangan pasokan dan gangguan distribusi di berbagai daerah. Karena alasan ini, hubungan antara perubahan tingkat pengangguran dan inflasi di Indonesia menyimpang dari teori kurva Phillips. Alasan lain adalah bahwa kurva Phillips adalah jangka pendek, tetapi bukan jangka panjang. Karena dalam jangka pendek, harga tetap masih berlaku, sedangkan jangka panjang harga fleksibel yang berlaku. Dengan kata lain, pengangguran kembali ke tingkat alaminya, sehingga hubungan antara inflasi dan pengangguran positif. Perubahan tingkat pengangguran di Indonesia lebih tepat dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh peningkatan kapasitas produksi yang dihasilkan dari peningkatan investasi. Dengan meningkatnya investasi, permintaan akan tenaga kerja akan meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh peningkatan investasi akan berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran. Kurva Phillips di atas menunjukkan bahwa di Indonesia hubungan antara inflasi dan pengangguran bukan lagi suatu kompromi, tetapi dalam arah yang sama, yang berarti bahwa inflasi yang tinggi diikuti oleh tingkat pengangguran yang tinggi. Cara menghitung pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Penduduk usia kerja kita kira 15.000, sedangkan hanya 12.000 yang tergolong angkatan kerja dan yang memiliki pekerjaan hanya 11.000. Dari data di atas, berapakah tingkat partisipasi angkatan kerja dan penganggurannya? Tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan 12.000 dibagi 15.000 dikali 100%, sama dengan 75%. Jumlah pengangguran sama dengan 12.000 dikurang 11.000 sama dengan 1.000.
Tingkat pengangguran sama dengan 1.000 dibagi 12.000 dikali 100%, sama dengan 8,33%. Beberapa tujuan kebijakan pemerintah. Pertama, tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 pertimbangan, yaitu yang pertama, untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru. Yang kedua, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Tujuan bersifat sosial dan politik. Tujuan mengatasi masalah sosial dan politik tidak kalah pentingnya daripada tujuan ekonomi. Tanpa stabilitas sosial dan politik, upaya untuk mengatasi masalah ekonomi tidak mudah dilakukan. Berikut adalah 3 masalah yang ingin diatasi melalui langkah-langkah pemerintah mengurangi pengangguran. Yang pertama, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Yang kedua, menghindari masalah kejahatan. Dan yang ketiga adalah mewujudkan kestabilitasan politik. Hubungan inflasi tinggi dan kurva Phillips. Ingatlah bagaimana pada tahun 1970-an, kurva Phillips berubah ketika inflasi menjadi lebih persisten dan penetapan upah mengubah cara mereka membentuk ekspektasi inflasi. Pelajaran adalah hal yang umum antara hubungan pengangguran dan inflasi yang cenderung berubah dengan tingkat dan persistensi inflasi. Bukti dari negara-negara dengan inflasi tinggi mengkonfirmasi pelajaran ini. Tidak hanya cara pekerja dan perusahaan membentuk harapan mereka berubah, tetapi begitu juga pengaturan dari kelembagaan. Ketika tingkat inflasi menjadi tinggi, inflasi juga cenderung menjadi lebih bervariasi. Akibatnya, pekerja dan perusahaan menjadi lebih enggan masuk dalam kontrak kerja. Itu menetapkan upah minimal untuk jangka waktu yang lama. Pelajaran adalah yang umum, hubungan antara pengangguran dan inflasi cenderung berubah dengan tingkat dan persistensi inflasi. Bukti dari negara-negara dengan inflasi tinggi mengkonfirmasi pelajaran ini. Tidak hanya dengan cara dan perusahaan membentuk harapan mereka berubah, tetapi begitu juga pengaturan kelembagaan. Ketika tingkat inflasi menjadi tinggi, inflasi juga cenderung akan menjadi lebih bervariasi. Akibatnya, pekerja dan perusahaan menjadi lebih enggan masuk ke dalam kontrak kerja. Hal itu menetapkan upah nominal untuk jangka waktu yang lama. Jika inflasi ternyata lebih tinggi dari yang diharapkan, upah real mungkin turun dan pekerja akan menderita pemotongan besar dalam standar hidup mereka. Jika inflasi ternyata lebih rendah dari yang diharapkan, upah real dapat meningkat tajam. Perusahaan mungkin tidak dapat membayar pekerja mereka. Beberapa mungkin akan bangkrut karena alasan ini. Ketentuan perjanjian upah berubah dengan tingkat inflasi. Upah nominal ditetapkan untuk periode waktu yang lebih pendek, turun dari 1 tahun menjadi 1 bulan atau bahkan kurang. Upah indeksasi yang merupakan ketentuan yang secara otomatis meningkat, upah sejalan dengan inflasi menjadi lebih lazim. Perubahan-perubahan ini pada gilirannya mengarah pada respons yang lebih kuat dari inflasi terhadap pengangguran. Untuk itu, lihat contoh berdasarkan indeksasi upah juga akan membantu. Bayangkan sebuah ekonomi yang memiliki 2 jenis kontrak kerja dari kontrak kerja yang diindeks. Upah nominal dalam kontrak-kontrak tersebut bergerak satu persatu dengan variasi di tingkat harga aktual. Sobat Ujar, tadi saya sudah paparkan materi terkait pengangguran. Sekarang, supaya pemahaman kalian lebih mendalam, saya punya pertanyaan.
Coba kalian jelaskan penyebab pengangguran. Nah, Sobat Ujar, silahkan kalian diskusikan ya, agar bisa teringat terus apa yang tadi sudah kita bahas. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa seseorang yang belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur tidak hanya disebabkan oleh tidak tersedianya pekerjaan, tetapi juga karena pekerja memerlukan waktu penyesuaian antara kualifikasi pekerja dengan pekerjaan yang tersedia. Keterampilan yang diminta oleh pemberi kerja tidak sesuai dengan keterampilan pencari kerja, atau tidak adanya kesesuaian lokasi antara pekerja dan pencari kerja, serta adanya perubahan permintaan dan penawaran tenaga kerja ataupun siklus bisnis. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 11 tentang pengangguran kali ini. Sekian materi dari saya Fauziah Septiani undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam ujar dan salam manajemen.